Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Lurah Kalurahan Ginjaan. Acara yang kami selenggarakan ini adalah Muri-uri Kabudayan Jawi. Sedulurku, sanak kadang pecinta Tosan Aji Nusantara, selamat berjumpa kembali. Salam rahayu, sehat sukses selalu. Selancar waktu kali ini berada di acara adat Ritual Jamasan Pusaka Kalurahan Genjahan. Acara ini merupakan jamasan massal Tosan Aji yang biasanya dilaksanakan rutin setiap bulan Suro sesuai dengan adat budaya Jawa. Acara yang digelar oleh Kalurahan Genjahan bersama Paguyuban Panji, yaitu penggemar Tosan Aji Ponjong. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Ki Lurah Agung Nugroho atau yang terkenal dengan nama Agung Jagal, seorang lurah yang nyentrik mengenai acara jamasan ini. Dan juga seputar keris-keris koleksi Ki Lurah sebagai tokoh pelestari adat budaya Jawa. Monggo gas banter lur, nyawiji lestari jaya abadi Tosan Aji Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, jamasan ini adalah sebuah adat ataupun kalau dikategorikan sekarang ini adalah seninya zaman dulu ketika mempunyai pusaka ini adalah setahun sekali ini wajib dibersihkan. Itu dari unsur-unsur alam, katakanlah debu, katakanlah seperti karat atau dan lain-lain. Kalau bahasa zaman dulu itu muri-uri kabudayan itu adalah dibersihkan mulai dari katakanlah dari karatan, dari ion-ion yang kurang baik. Kemudian dibersihkan itu adalah jamasan. Nah, jamasan ini adalah sebuah adat dan adat ini akan kita munculkan kembali. Kami dari Kalurahan Ginjaan ini mohon izin walilah ke Kundo Kabudayan bahwasanya jamasan Tosan Aji ini ke depan akan selalu ada. Pertama itu. Yang kedua, harapan kami dengan adanya jamasan ini, kami insya Allah akan mohon untuk mengidentifikasi pusaka-pusaka peninggalan baik dari zaman kerajaan atau sebelum kerajaan ini ada, akan kami identifikasi sebagai aset untuk mengungkap sebuah sejarah. Adalah salah satunya adalah dengan membuka aset-aset yang ada di masyarakat, peninggalan para leluhur ini, dengan bukti sebuah keris ini bahwasanya nanti akan terkuak ini buatan zaman, katakanlah ada pembuatan zaman Mojopahit, zaman sebelum Mojopahit juga ada, zaman Mataram Hindu juga ada, Mataram Islam juga ada. Artinya ini adalah sebagai aset dari keistimewaan Ngayogyakarta Hadiningrat tentang Tosan Aji ini jangan sampai punah, jangan sampai terjual, jangan sampai keluar dari bumi pertiwi Indonesia. Tanggapan warga gimana ini, antusiasme? Nah, alhamdulillah antusiasme warga pertama kali melaksanakan jamasan ini tadi sudah tercatat. Baru 2 hari kita umumkan ke warga masyarakat, khususnya se-Kapanewon Ponjong, ada juga dari Kapanewon Wonosari tadi 990 keris. Kemudian ada beberapa tombak yang dijamaskan. Nah, insya Allah tahun depan ini adalah nanti akan kita adakan jamasan juga ngarsenek. Nah, kemudian ada seminar-seminar tentang Tosan Aji, perkerisan ataupun tombak ataupun fakta-fakta sejarah yang akan kita bisa ungkap. Ini kilogram kira-kira Bahasa kami yang digunakan ini adalah pusaka. Nah, pusaka ini adalah tinggalan dari leluhur kami. Nah, dari leluhur kami ini adalah supaya diberikan kepada generasi penerusnya, terutama kepada saya adalah Lurah Agung, Lurah Ginjaan. Saya diberi amanah untuk merawat. Nah, keris ini adalah namanya keris
jalak ngoceh. Nah, menurut filosofinya, kata beliau simbah para leluhur-leluhur kami ini adalah jalak ngoceh ini sangat pas ketika diberikan kepada anak turunnya dun turunipun kagem para pemimpin-pemimpin yang kebiasaannya adalah untuk berkomunikasi publik. Ketika berkomunikasi publik dengan keyakinan yakin hati saya, dengan kemantepan hati saya ketika saya mendapatkan warisan leluhur kami ini adalah saya ngomong ya sudah, nggak usah memakai bahasa ini itu, saya langsung los. Artinya kalau bahasa sekarang ini adalah pede. Dengan saya diberi warisan para leluhur ini, saya juga sangat pede. Ketika kepedean saya ini terbukti, saya menjadi pemimpin atau pimpinan, ini adalah bisa memberikan dampak kepercayaan sebenarnya. Tapi meskipun masalah apa yang terjadi di masyarakat, kabulan orane, kabulan botene cita-cita atau gagasan atau ide ini adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut keyakinan saya, kenapa kok keris ini lancip dan ini dibikin oleh para leluhur, para empu pada saat itu, ini adalah yang ujungnya ini lancip. Sebenarnya menurut keyakinan saya, ke atas ini adalah lancip, berarti atas ini adalah beliau Gusti Kang Maha Kuwas, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi tujuan akhir ketika kita mempunyai kegayuan. Ketika kita yakin apa yang saya bawa, ya sudah, yakin saja Gusti Kang Maha Kuwas saged ngabulaken. Ini menurut versi pribadi saya. Bukan berarti saya ini mendewakan Tosan Aji, tidak. Ini adalah kembali ke keyakinan kami, keyakinan saya. Keyakinan saya tentang peninggalan para leluhur, berarti saya juga, kalau bahasa menterengnya oleh pemerintahan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini adalah sejarah leluhur kami. Wong Jawa ora kena lali Jawane. Keris itu kan data sejarah. Jadi coro dene bisa dikatakan sebuah kitab sejarah juga yang ada nilai sejarah yang bisa menceritakan sesuatu. Jadi ini semua warisan yang punya Pak Lurah ini, yang termasuk warisan para leluhur, yang mana yang paling kalau yang ada nilai sejarahnya ini? Sebenarnya yang namanya sejarah ini adalah saya tidak beli satu. Nah, ini yang saya pegang ini adalah dulu kepunyaan Mbah Lurah Rekso Setiwo. Ini justru malah Mbah Lurah bukan dari Ngejan. Nah, ini ibu kami, ini adalah terahnya Mbah Lurah Rekso Setiwo. Dan sejarah ini adalah dulu ibu saya ini memberikan, bahasanya seperti ini. Kalau bahasa para satu gini, le iki eneng gamane mbahmu, tulung rawaten. Nah, dari bahasa itu berarti kan saya sudah sir, artinya sudah ngonek dalam hati saya, berarti saya harus ngopeni atau nguri-uri senjatanya zaman Simbah dulu harus saya. Dan ini kami tidak beli, saya tidak beli. Benar-benar ini adalah warisan dari leluhur saya, ibu saya, mbah saya, yang buyut saya. Karena nuwun sewu, awon-awon kula menika masih keturunan Sunan Pandanaran, Trah Pandanaran, maka kami sebenarnya masih banyak pusaka-pusaka yang ada di Gunung Kidul, tempat kakak kami, adik-adik kami. Nah, untuk mengungkap fakta sejarah, maka kami tahun depan tetap akan mengidentifikasi tentang perpustakaan yang ada di Gunung Kidul, terutama di Kapanewon Ponjo menika. Ya. Ini keris apa nih Pak Lurah? Ini menika, kalau saya ini ceritanya lucu tapi memang benar-benar mengena. Saat itu tahun 2015, malam Selasa Kliwon, saya sesirih, saya berdoa memohon kepada Tuhan, kepada Gusti Allah, Gusti Maha Kuwasa, untuk diberikan kebaikan, diberikan keselamatan, diberikan
petunjuk supaya saya bisa menjadi pemimpin. Waktu itu saya dilarang juga mau jago lurah ini, jago lurah. Nah, Selasa Kliwon paginya saya didatangi oleh nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini dilarang katanya beliau ini ada anak kecil itu merengek-rengek nangis minta diantarkan ke saya, mau ikut saya. Lah saya kaget keluar rumah. Enten apa mbak? Iki yang bocah sak melu kowe. Uyak-uyak karena terkene nggonamu. Padahal saya itu juga belum kenal dengan beliau. Nah setelah saya lihat keluar, loh kok bocah cilik kok enek. Tahu-tahu saya diberikan ini. Nah dulu masih ligan, belum ada penduknya. Nah terus saya bingung, mbak. Iki kowe iki pengen dodolan apa ora iki pengen anak melu kowe. Nah, di situ beliau saya kasih uang nggak mau. Nah, kasih uang nggak mau. Nah, terus katanya ini adalah untuk kacarito. Kacarito itu ya sama juga untuk pimpinan supaya di dalam memimpin itu bisa lancar. Bisa lancar intinya, saya tidak perlu bisa menjelaskan untuk lancar itu seperti apa. Yang jelas dalam memimpin itu disukai oleh yang dipimpin, juga kedepannya itu tidak akan pernah menemui haral atau rintangan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sejarahnya lucu. Dan ini sama, saya juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali saya beli ini, pendok-pendoknya ini beli ini. Dan yang memberikan habis saya diberikan, terus kondur itu saya kembali menutup pintu, saya tengok sudah tidak ada. Jadi ini karena saya yakin, begitu saya yakin ya saya senang. Nah, tetap semua ini adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Nah, semua ada sejarahnya semuanya. Sangat luar biasa sekali ini. Yang namanya pemimpin memang harus memberi contoh gimana melestarikan budaya, dan Pak Lurah ini memberikan sebuah contoh kepada masyarakat gimana kembali kepada jati diri leluhur, yang mana keris sebagai piandel dan gadget masa dulu ini. Keris kita harus menyatukan rasa dengan sebuah keris, dan semoga dengan jamasan massal ini ya juga bisa menyelamatkan keris-keris yang di masyarakat biasanya kalau suro nggak dijamasi. Dengan kayak gini langsung mendaftarkan diri untuk menjamasi biar pusakanya nggak rusak dan terawat. Amin. Ya. Terima kasih. Tetap salam dari kami Kelurahan Ginjalan. Salam budaya, rahayu. Rahayu. Nggih, matur nuwun. Nomor 9. Geseran ya menora keturutan kita berdua. dari mana Mas Joni? Joni situnya buat cocok nama Suge.
Joni Sidonyo merupakan pamor untuk rezeki. Biasanya orang dahulu para petani malah ayo turun lah, jabatan. Thank you.